Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 9 dengan dosen pembimbing Fadilatil Ustazah Nurul Budi Murtini, SSI MSI, dengan mata kuliah Civic Education, yang beranggota Khofifah Amanah dan Astara Gendis. Kami akan mempresentasikan tentang bab hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Pengertian hak asasi manusia. Hak adalah suatu kewenangan atau suatu yang benar, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan atas sesuatu, atau kewenangan untuk menuntut sesuatu atas dasar kebenaran. Dan sementara asas adalah sifat dasar, pokok atau fundamental. Dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Jadi, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hakikat HAM dan unsur-unsur HAM. Hakikat HAM adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh, melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Hakikat HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM berlaku untuk semua, HAM tidak bisa dilanggar. Hak memiliki unsur-unsur, yaitu pemilik hak, ruang lingkup kepemilikan hak, pihak yang bersedia menerapkan hak. Perkembangan pemikiran HAM terbagi menjadi 4 generasi. Yang pertama, HAM berpusat pada bidang hukum dan politik. Yang kedua, HAM bukan menuntut yuridis. Yang ketiga, dimulai sejak adanya pembangunan. Yang keempat, berpihak pada terciptanya ketahanan sosial dan keadilan. Untuk perkembangan pemikiran HAM di Indonesia terbagi menjadi 2 periode. Periode pertama, sebelum kemerdekaan dari tahun 1908 sampai 1945 yang dipelopori oleh Budi Utomo, berbentuk dalam berserikat dan menegemukan pendapat. Periode kedua, setelah kemerdekaan dari tahun 1945 sampai sekarang, yaitu memiliki 3 tahap. Yang pertama, awal kemerdekaan. Yang kedua, tahun 1970 sampai 1980. Dan setelah kemerdekaan pada tahun 1990 sampai sekarang, yang dilakukan dengan 2 tahap. Yang tahap pertama, status penentuan, tahap kedua, penataan aturan. Bentuk-bentuk HAM menurut para ahli, dari Profesor Bagirmanan, macam-macam HAM yaitu ada hak sipil, hak ekonomi, dan hak budaya. Dari Profesor Baharudin Lopa, ada hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, dan hak memperoleh perlindungan. Dari Universal Declaration, ada hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak publik. Teori-teori nilai HAM terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori realitas adalah yaitu pandangan pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan self-interest egoisme. Yang kedua, teori relativitas kultural, yaitu nilai-nilai moral budaya bersifat khusus, lokal, dan spesifik per negara. Dan dalam teori ini ada 3 model penerapan, yaitu hak sipil, politik pribadi, yang kedua, hak ekonomi dan sosial. Yang ketiga, hak penentuan nasib sendiri dan ekonomi. Teori ketiga, yaitu teori radikal universalisme. Semua nilai bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi karena berasal dari bangsa tersebut. Penegakan HAM di Indonesia yaitu dibentuknya peraturan dan undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua, Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993. Yang ketiga, Keputusan Presiden RI Nomor 181 Tahun 1998. Jadi, penegakan HAM di Indonesia, keduanya harus bertanggung jawab untuk menegakkan HAM. Pelanggaran HAM. Ada 2 macam untuk pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran berat, dan yang kedua, pelanggaran ringan. Yang pertama, pelanggaran berat ada genosida, yaitu pembunuhan massal atau pembantaian yang bertujuan untuk memusnahkan suatu ras. Contohnya,
pembantaian 2 juta warga Kamboja pada tahun 1975 sampai 1979. Ada juga pelanggaran kejahatan kemanusiaan, yaitu kejahatan yang dilakukan kepada seseorang atau sekelompok orang sehingga hak mendasar mereka dirampas sepenuhnya. Contohnya, perbudakan, pembunuhan, dan penganiayaan. Yang kedua, pelanggaran ringan, yaitu kejahatan apartheid, diskriminasi atau pemisahan ras yang dilakukan agar ras satu mendapat hak istimewa dan ras lain tertindas. Contoh terjadi di Afrika Selatan pada tahun 1998 sampai 1990. Penyebab pelanggaran dan cara penanggulannya. Penyebab utama dari pelanggaran berat yaitu konflik antar etnis dan agama, penyalahgunaan kekuasaan. Dan penyebab utama pelanggaran ringan yaitu keegoisan antara individu. Dan cara penanggulangan pelanggaran tersebut yaitu pendidikan karakter anak sejak dini, sosialisasi antar warga negara, memperdalam pengetahuan agama, penanaman nilai-nilai Pancasila pada warga negara. Sekian dari kami, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.